Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang sudah naik tinggi ya. Di sini kita ganti dulu kodenya. Jadi perusahaan yang akan kita bahas itu kodenya AMMN. Kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat perusahaan ini perusahaan yang belum lama IPO dan sekarang itu di perdagangan Selasa hari ini itu sudah naik 200% lebih dari awal IPO. Ini dahsyat banget ya, kenaikannya perusahaan tambang ini sudah naik 200% lebih. Nah, ini kalau yang beli di IPO dan masih hold sampai sekarang itu luar biasa untungnya ya. Oke, sekarang kita ingin perhatikan, kita ingin tahu apa yang dilakukan oleh investor besarnya di sini. Atau dalam hal ini underwriter-nya, karena underwriter yang menjadi investor besar atau pembeli siaga. Seperti itu. Karena ini perusahaan yang IPO-nya itu full commitment. Jadi semua saham yang tidak laku itu akan dibeli underwriter-nya. Dan kita ingin lihat underwriter-nya ngapain selama seminggu terakhir ini. Seperti itu. Oke, langsung saja kita buka data broker summary-nya. Kita klik Broksum. Nah, di sini kita ganti dulu kode sahamnya AMMN, kemudian kita ganti tanggalnya ya. Kita ambil dari tanggal 1 bulan 9 sampai tanggal 12 bulan 9. Oke, kita show. Nah, kalau kita lihat di sini ya, underwriter-nya dalam hal ini Mandiri Sekuritas dengan BNI Sekuritas itu jualan banyak, distribusi. Tapi asing di sini masuk, BK dengan ZP, seperti itu. Oke, jadi intinya underwriter-nya keluar. Apakah ini pertanda yang buruk? Belum tentu, ya. Jadi kita ingin lihat dulu peta kepemilikannya seperti apa, baru kita bisa simpulkan. Oke, nah ini kita tutup dulu data broker summary-nya. Kita perkecil dulu. Nah, sekarang kita lihat data peta kepemilikannya. Nah, kalau kita lihat peta kepemilikannya, perusahaan aman ini 65% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Ya, terjadi penambahan dalam beberapa bulan terakhir ini. Ya, terjadi penambahan scriptless yang dicetak seperti itu. Nah, yang menarik di sini, meski investor underwriter-nya ya itu keluar karena mereka sebagai investor besar pertama kalinya. Jadi ya, meski mereka keluar, ternyata keluarnya itu buang barangnya tidak ke investor retail. Karena faktanya di sini, kita lihat, investor retail itu mengurangi porsi, artinya menjual. Yang sebelumnya retail punya 4,4, sekarang tinggal 2,3. Artinya ini petanda yang bagus, meskipun underwriter-nya keluar, ternyata investor besarnya dan investor semi retailnya itu membeli. Kita lihat faktanya di sini. Ya, ada Sumber Gemilang Persada membeli, PT Sentosa, PT Alfa, dan Credit Suisse. Ini aktif membeli di bulan 7 dan di bulan 8. Seperti itu. Jadi di tanggal 26 itu ada Credit Suisse masuk, PT Alfa masuk, Pesona masuk. Kemudian di bulan 8 Sumber Gemilang masuk lagi. Seperti itu. Ini porsi kepemilikannya. Nah, kenapa Credit Suisse tidak masuk di daftar pemegang saham di atas 5%? Karena ada saham baru yang dicetak setelah IPO tersebut. Jadi kepemilikan Credit Suisse di sini yang 5,6% ini terdelusi seperti itu. Menjadi di bawah 5%, makanya tidak muncul di sini ya. Di data pemegang saham di atas 5%. Nah, ini mereka-mereka inilah investor besarnya. Ada PT Pesona, kemudian PT Alfa, kemudian Sumber Gemilang Persada ini. Jadi institusi ini semua ya, seperti itu. Nah, jadi meskipun di sini kita lihat tadi ya, kalau kita cek lagi broker summary-nya tadi, nah ini meskipun underwriter-nya dalam hal ini Mandiri Sekuritas dan BNI Sekuritas keluar selama seminggu terakhir ini,
mereka jualannya bukan ke investor retail. Karena investor retail aktif menjual juga. Yang membeli investor besarnya seperti yang kita lihat tadi di data ya. Nah, di sini investor besarnya beli dari 42 menjadi 70,9 kepemilikan mereka. Seperti itu. Kemudian investor semi retailnya ya, di sini berkurang sedikit ya, seperti itu. Oke, jadi ini ada transfer dari investor semi retail ke investor besarnya. Ya, intinya kalau keadaannya seperti ini, investor besarnya menambah porsi, itu pertanda yang bagus. Kemana harga sahamnya? Apakah harga sahamnya akan terus naik sampai ke harga 4.000 atau bahkan 10.000, kita tidak tahu. Yang jelas selama investor besarnya membeli, kemudian investor semi retailnya kemudian menambah, ya itu akan naik. Yang penting jangan retail yang masuk di sini. Kalau retail masuk besar-besaran di data peta kepemilikannya ya ini, kalau tiba-tiba retail di bulan berikutnya terus menambah porsi, itu pertanda yang buruk, seperti itu. Jadi perlu kita hindari. Nah, kalau keadaannya seperti ini, investor besarnya masih aktif membeli, mereka menambah porsi. Kita lihat broker yang mereka gunakan ada RB, OKCC, dan GW. Plus ini bukan sekuritas ya, seperti itu. Nah, itu pertanda yang bagus. Tetapi ingat, ini bukan ajakan untuk beli ya. Jadi ini hanya sharing informasi bagi rekan-rekan mungkin investor retail bermanfaat ya, silahkan di-share ke grup-grup atau sosial medianya. Jika informasi dari video ini sangat bermanfaat buat Anda seperti itu, atau bermanfaat buat rekan-rekan Anda ingin berbagi, ingin share, silahkan seperti itu. Yang jelas ini bukan ajakan untuk beli, ini hanya murni edukasi di mana Pak Guru menggunakan sudut pandang bahwasanya memberikan informasi di seminggu terakhir ternyata underwriter-nya keluar, tetapi investor besarnya aktif membeli seperti itu. Dan begitu juga dengan semi retailnya, ada yang membeli dan ada juga yang keluar. Jadi harga sahamnya bisa naik, bisa saja, tergantung dari investor besarnya dan investor semi retailnya. Yang intinya harga tidak akan dijatuhkan kalau retail tidak banyak yang masuk, seperti itu. Nah, ini bisa jadi kalau kepentingannya masih panjang ya harganya akan naik seperti itu. Tapi Anda yang sudah beli di bawah sini di awal IPO di harga 700-an, kemudian sekarang masih hold, ya Pak Guru kira itu sudah untung yang sangat besar di atas 200%. Ya kalau masih mau hold itu murni kebebasan Anda, ya seperti itu. Jadi ini sudut pandang Pak Guru. Jadi Pak Guru memberikan informasi saja supaya semoga informasi ini bermanfaat buat rekan-rekan investor seperti itu.